bagian adalah cuplikan adegan seorang manusia melawan seekor kera raksasa cerdas. Perdebatan antara satu gorila versus 100 manusia sebenarnya sudah terjadi lama, yaitu pada tahun 2022 saat seorang pengguna TikTok bernama Yuri5KPT2 membuat pertanyaan random tentang siapa yang menang jika 100 pria dewasa melawan satu gorila. Meski random, tapi pertanyaan ini sudah mendapat 3000 komentar jika ditelisik lebih jauh lagi. Pertanyaan ini sebenarnya sudah muncul di Reddit tahun 2020 dan sudah muncul di Quora 8 tahun yang lalu, yaitu tahun 2017. Seperti yang saya katakan di video perkenalan mata kuliah Poplitik, saya akan membahas semua budaya pop culture dengan pendekatan politik. Jadi bukan hanya anime atau manga, tapi juga film, game, meme, atau bahkan tren internet terbaru. Dan kali ini saya akan bahas meme tersebut yang sekarang kembali viral setelah diposting MrBeast di platform X dan dikomentari banyak public figure termasuk streamer paling populer iShowSpeed. Jadi ya, di mata kuliah Poplitik bab kedua ini kita akan belajar menganalisis pertarungan antara 100 orang melawan satu gorila dengan pendekatan budaya pop termasuk Attack on Titan. Bersama saya Abdi, ayo diskusi. Pertama, analisis dari film King Kong 2005. Walaupun Kong adalah monster fiksi yang mengambil wujud kera raksasa, tapi dilihat dari bentuk tubuh, dia termasuk spesies gorila, atau lebih tepatnya gorila alami raksasa dalam film King Kong tahun 2005. Para manusia di era klasik berhasil menangkap Kong. Bahkan mereka menangkapnya dengan cara tradisional, yaitu menjebaknya dengan mengikat tali. Dan kalau teman-teman perhatikan, dibutuhkan tidak sampai 100 orang untuk melakukan hal ini. Tapi karena perdebatan sengit antara membunuh Kong atau menangkapnya hidup-hidup, proses pembiusan Kong tidak berjalan lancar sehingga Kong sempat mengamuk kembali. Kong mengejar hingga ke bibir pantai, membuat banyak sekali orang tewas saat pengejaran tersebut. Tapi pada akhirnya Kong benar-benar bisa dilumpuhkan setelah Kapten Regu Penangkap menembakkan panah jangkar yang cukup besar, ditambah seorang kru melemparkan gas bius tepat di hidung Kong. Jadi ya, dari sini bisa kita analisis kalau mengalahkan seekor gorila raksasa alami bisa dilakukan oleh sekelompok manusia kurang dari 100 orang. Dengan kecerdasan, manusia bisa membuat perangkap untuk menyudutkan si gorila, bahkan menangkapnya hidup-hidup hanya dengan bermodalkan tali dan obat bius. Yang para manusia ini butuhkan hanyalah seorang pengalih perhatian yang tidak takut mati untuk membuat seekor gorila raksasa terjebak ke dalam perangkap. Dan setelah terjebak ke dalam perangkap, maka tamat sudah si gorila. Manusia bisa langsung membunuhnya atau membiusnya untuk ditangkap hidup-hidup. Kedua, analisis dari film Rampage 2018. Jika dianalisis film King Kong 2005, manusia menggunakan teknologi jadul untuk menangkap kera raksasa. Di film Rampage 2018, kita bisa melihat bagaimana seandainya manusia menggunakan senjata modern. Jawabannya adalah gorila tersebut akan dengan mudah dikalahkan karena dosis obat bius di era modern sangat-sangat kuat. Bahkan obat bius tersebut tidak perlu lagi dilempar layaknya di film King Kong yang harus tepat pada hidung. Manusia modern bisa langsung menggunakan tembakan untuk melumpuhkan sang gorila. Jadi ya, tidak perlu 100 orang, cukup satu tentara terlatih dengan obat bius dosis tinggi sudah cukup untuk melumpuhkan seekor gorila. Ketiga, analisis dari Arc Battle of Shiganshina di Attack on Titan. Kekalahan gorila melawan manusia di dua film sebelumnya adalah karena gorila tidak sepintar manusia dalam mengatur strategi. Di pendekatan ini kita akan menganalisis bagaimana seandainya satu kera besar tersebut punya otak cerdas yang setara komandan perang saat berangkat ke medan pertempuran Shiganshina. Komandan Erwin Smith membawa sekitar 208 prajurit Silver Corps yang terlatih. Sebagian dari mereka memang mati oleh armor dan kolosal titan, tapi pembunuh terbanyaknya adalah si titan kera besar aka Beast Titan. Dia menggunakan strategi ciamik, yaitu meremukkan batu besar menjadi kerikil yang kemudian dilemparkan dengan kuat sehingga menjadi peluru mematikan. Awalnya Komandan Erwin tidak menemukan cara untuk melumpuhkan strategi ini, hingga Survey Corps hanya tersisa puluhan pasukan yang rata-rata adalah rekrutan baru. Dari sinilah Komandan Erwin memimpin misi pengalihan di mana anggota yang tersisa
akan berkorban untuk mengalihkan perhatian bis Titan. Lalu seorang survei korps paling kuat bernama Levi Ackerman bertugas untuk mengeksekusinya. Cara ini berhasil di mana seekor kera besar dengan otak cerdas yang setara komandan perang berhasil dilumpuhkan. Dari sini bisa kita analisa jika seekor gorila mendapat kecerdasan luar biasa, di mana hal ini bukan mustahil mengingat gorila punya DNA 98% mirip dengan manusia, maka 100 orang prajurit terlatih lengkap dengan komandannya belum tentu bisa mengalahkan gorila tersebut, kecuali di tim komandan ada manusia yang kekuatan tempurnya setara Titan Shifter alias setara sang gorila. Meski manusia punya tubuh fisik kecil, tapi mengalahkan gorila otak cerdas dengan manusia yang cepat dan lincahnya di luar nalar tetap bisa dilakukan, yaitu jika manusia tersebut adalah Levi Ackerman. Keempat, analisis ilmiah dari statistik kekuatan. Secara statistik, gorila diketahui merupakan hewan yang sangat kuat. Tubuhnya dapat berukuran hingga 1,9 meter dengan berat mencapai 220 kg dengan panjang rentang lengan mencapai 2,8 meter. Gorila dapat mengangkat beban 4 hingga 9 kali berat tubuhnya, yaitu 1 ton lebih. Itu karena gorila punya kepadatan massa otot 4 kali lebih tinggi dari manusia paling berotot di dunia. Berdasarkan pakar dari Wild Gorilla Safaris, satu pukulan gorila dapat menghancurkan tengkorak manusia. Itu karena gorila punya kekuatan pukulan hingga 1200 kg. Sebagai perbandingan, pukulan terkuat saat ini dicatat oleh Eddie Hall, yaitu 203 kg. Jadi kekuatan pukulan gorila 5 kali lebih kuat dari manusia. Setelah pukulan kita masuk ke cengkraman. Manusia terkuat mampu mencengkram tidak lebih dari 350 PSI, sedangkan cengkraman gorila adalah 700 PSI. Sekedar pengetahuan, batas manusia mampu menerima cengkraman adalah 550 PSI. Jadi bisa dibilang cengkraman serius gorila tidak hanya mampu membunuh manusia, tapi juga menghancurkan tulang mereka. Berikutnya kita masuk ke gigitan. Jika cengkraman gorila adalah 700 PSI, maka kekuatan gigitannya lebih mengerikan, yaitu mencapai 1200 PSI. Gigitan ini bahkan 2 kali lebih kuat dari gigitan singa. Statistik terakhir adalah stamina, di mana stamina gorila adalah 4-10 kali lebih lama daripada manusia. Kelima, analisis jalannya pertarungan. Ada 2 skenario bagaimana pertarungan gorila dan manusia dilakukan. Pertama adalah di ruang tertutup dan kedua adalah di ruang terbuka. Jika di ruang tertutup, 100 manusia kuat akan dihancurkan oleh gorila, meskipun tidak semuanya, yakni dengan stamina 4-10 kali lebih lama dari manusia. Gorila mungkin mampu membunuh minimal 40 dan maksimal kurang dari 100. Ingat, asumsi ini hanya berlaku jika gorila terus-terusan menyerang tanpa pernah kena serang dari manusia. Karena serangan dari manusia kuat juga bisa menguras stamina gorila. Jadi membunuh 100 orang kuat sepertinya agak mustahil bagi seekor gorila. Meski hal tersebut di ruang tertutup belum sampai membunuh 100 orang, gorila akan kelelahan. Masalahnya adalah manusia punya psikologi, yaitu saat dia melihat seseorang terluka dengan sangat fatal, maka orang lainnya akan kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Jika hal ini terjadi, maka stamina manusia akan melemah dari usaha menyelamatkan diri, dan gorila akan dengan mudah menghancurkan mereka semua. Analisa kedua adalah di ruang terbuka. Misalnya di pulau kecil yang berbentuk hutan, baik manusia dan gorila sama-sama punya keuntungan, yaitu manusia bisa menyusun strategi dengan bersembunyi, sementara gorila bisa memanjat pohon. Jadi jika di ruang terbuka, 100 manusia dengan koordinasi akan mampu mengalahkan gorila. Mereka akan memanfaatkan sumber daya yang ada di area pertarungan untuk melemahkan gorila, mulai dari tanah untuk membuat gorila kelilipan sampai ranting-ranting pohon untuk membuat jebakan atau menusuk gorila. Jadi ya, anugerah terbesar manusia adalah otak cerdas untuk menyusun strategi. Sekuat apapun gorila, jika di ruang terbuka, 100 manusia punya potensi besar untuk menang. Keenam, analisis realita. Pertarungan 100 manusia melawan gorila tidak akan terjadi karena tidak ada manusia pintar yang mau mengorbankan nyawa mereka hanya untuk eksperimen dari sebuah meme. Sementara dari pihak gorila, fakta menunjukkan kalau dia bukanlah hewan agresif alias cenderung pemalu. Jadi ya, jika 100 manusia dikumpulkan dengan seekor gorila, maka yang terjadi bukanlah pertarungan
melainkan keduanya saling diam. Manusia diam karena takut mati, sementara gorila diam karena tidak merasakan ancaman. Itulah kenapa kelompok pecinta alam mengecam postingan MrBeast karena terkesan menyudutkan spesies gorila. Ketujuh, analisis Squid Game. Sayangnya ada manusia sinting di luar sana, khususnya orang kaya dan punya kuasa, untuk membuat game satu gorila versus 100 manusia ini menjadi nyata. Contohnya Stalin, di mana dia pernah membuat tahanan Soviet terpaksa saling membunuh, bahkan memakan para tahanan lainnya di tragedi Pulau Nazino. Jadi seorang yang berkuasa dengan kejam atau orang-orang super kaya bisa dengan sinting mewujudkan eksperimen 100 manusia melawan satu gorila. Tentu saja awalnya tidak akan terjadi konflik antara manusia melawan gorila, baik itu saat mereka ditempatkan di tempat tertutup atau tempat terbuka. Tapi orang kaya sinting ingin pertunjukan, jadi di ruangan terbuka mereka akan memprovokasi gorila agar menyerang para manusia terlebih dahulu. Misalnya dengan melemparkan batu pada sang gorila, sehingga gorila yang merasa terancam akan menyerang manusia secara membabi buta. Awalnya para manusia akan kocar-kacir sampai mereka sadar kalau mereka harus mengalahkan gorila bagaimanapun caranya. Atau kalau pertarungan dilakukan di ruang tertutup layaknya ruangan red light green light di Squid Game, orang kaya sinting yang ingin pertunjukan akan membuat ruangan tersebut bergerak menyempit, sehingga mau tidak mau pertarungan gorila dan manusia pasti akan terjadi karena kepanikan. Ini adalah skenario yang paling banyak diinginkan di internet, yaitu keduanya bertarung secara brutal dalam waktu singkat tanpa strategi, mengingat para manusia diburu waktu dengan ruangan yang semakin menyempit. Demikian mata kuliah bab 2 kali ini tentang meme satu gorila versus 100 manusia dengan pendekatan budaya pop culture. Oh ya teman-teman, sebenarnya kata yang benar itu adalah budaya pop yang dalam bahasa Inggris disebut pop culture. Tapi karena Abdikus lebih suka menyebut dengan kata budaya pop culture alias pemborosan kata, jadi mohon dimaklumi ya. Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Saya Abdi, ayo diskusi.